Bang, gue malu ngomong buat bikin podcast. Nah ini nih, ada pertanyaan lagi nih. Bang, gue malu bang kalau buat bikin podcast gitu ngomong. Gue suka bingung, gue malu, suara gue jelek. Terus gue harus gimana bang? Iya elah. Sekarang gini ya, mau suara jelek atau bagus, kita gimana ya? Gue bilangnya gimana ya? Atau gue takut ada yang tersinggung, tapi ya semoga aja nggak tersinggung lah ya. Jadi maksud gue tuh gini loh, jelek atau bagusnya suara lo itu tergantung dari lu, cara cara lu menggambarkan diri lu tuh seperti apa gitu loh. Kalau misalnya lu bisa ngakalinnya, contoh suara gua kan nggak bagus-bagus amat kan sebenarnya, cempreng-cempreng nggak jelas kayak gini kan. Dan kalau misalnya lu mainin intonasi atau gimana, gue bukannya orang yang pro ya, gue bukan orang profesional nih dalam bidang ini, tapi gue mencoba untuk belajar gitu loh. Karena dari awal gue bikin, gue juga sebenarnya punya pertanyaan yang sama. Bang, gue malu bang buat ngomong, buat bikin podcast tuh gue suka suka malu gitu loh. Gue dengerin suara gue sendiri, gue nggak pede gitu. Gue nggak gimana ya, suara gue tuh nggak enak gitu loh didengar. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue coba aja dulu dan gue coba dengerin lagi. Jadi setiap habis gue record, awalnya gue juga gimana ya, gue merasakan hal itu juga. Terus terang gue merasakan hal itu. Gue malu sama gimana ya, gue nggak pede gitu loh. Apakah ini orang banyak yang denger, apakah ada yang denger ini orang-orang tentang podcast gue itu, ada yang denger gak sih gitu loh. Sampai akhirnya gue coba nge-record dan akhirnya gue upload di episode pertama. Dan gue coba dengerin lagi gitu loh. Di situ gue berusaha untuk objektif, dalam arti gue harus menjadi orang lain untuk menilai diri gue sendiri tuh gimana gitu loh. Jadi gue mencoba untuk menilai podcast gue sendiri tuh kayak gimana. Jelek gak sih? Bagus gak sih gitu loh. Walaupun balik lagi ya, bagus atau jeleknya itu ya tergantung orang-orang lah. Sudut pandang orang itu pasti berbeda kan. Dan di pertama kali gue nge-record dan gue dengerin sendiri, terus terang gue bilang, ini apaan? Sampah banget, jelek banget. Tapi tetap gue biarin gitu loh. Episodenya tetap ada di situ. Gue nggak peduli, biarin aja. Jadi itu maksud gue, itu buat pengingat kalau misalnya gue pernah sehancur itu. Dan gue mencoba untuk di episode selanjutnya memperbaiki gitu loh. Jadi yang tadinya gue nggak pede, yang tadinya gue nggak yakin ada yang dengar atau gimana, sampai akhirnya kan kalau misalnya waktu itu gue upload di Anchor itu pas didistribusin kemana-mana gitu ke platform-platform lain, gue kan bisa lihat statistiknya. Dan itu ada aja sebenarnya yang denger, ada aja kok yang denger gitu loh. Tapi kita kan nggak tahu respon mereka kayak gimana, karena baru-baru ini aja yang gue tahu itu kayak di platform Noise gitu loh. Kalau selain di YouTube ya, di Noise itu kalau misalnya ada satu episode, ada podcaster, ada apapun itu yang berkarya di Noise itu, setiap pendengarnya itu bisa ngerespon, bisa ngasih komen kayak di YouTube gini modelnya. Nah itu, ini kan baru ada gitu loh. Kalau yang sebelum-sebelumnya, sebelum gua coba di Noise gitu, di tempat yang lain-lain, di platform lain yang gak ada komentarnya, ya gua nggak tahu sebenarnya gimana. Jadi gua harus berusaha untuk introspeksi diri gue sendiri. Gua harus berusaha untuk benar-benar objektif, gue menilai episode gue tuh kayak gimana gitu. Ada isinya gak sih? Iya nggak tahu sebenarnya, kan gue mencoba untuk apa ya? Apa sih bilangnya? Gue mencoba untuk berbagi tentang apa yang gue rasakan pada saat itu. Misalnya seharian ini gue habis kerja, gue habis beraktivitas, gue habis ini, gue habis itu. Apa sih yang gue rasain? Apa sih yang gue lihat di jalan gitu? Berhubung ada aja di jalan, kalau misalnya gue lagi naik motor, ada aja orang yang aneh-aneh, yang lucu-lucu gitu, ada aja. Jadi gue mencoba untuk men-sharingkan itu, berbagi tentang hal itu. Itu gimana sih? Itu
ya gimana, pada saat itu gue ngelihatnya ih masih sampah banget ya. Walaupun gue belum bisa bilang sampai detik ini gue tetap upload di yang di Spotify dan lain-lain, gue masih belum bisa bilang bahwa itu tuh bagus gitu loh, karena gue masih terus berusaha untuk ngebuat ini lebih baik lagi, dari mungkin dari kualitas suara, dari kualitas konsepnya yang lebih mateng lagi atau gimana. Gue mau arah segmen pasar gue tuh mau ke arah mana itu sebenarnya udah gue tetapin gitu loh. Untuk segmentasi pasarnya itu udah gue tetapin. Dari usia sekian sampai sekian itu harus pasarnya harus yang usia segitu. Jadi sejujurnya 18 ke bawah itu gue nggak mau. Dan dari statistik yang gue dapat selama ini hampir 2 tahun ya hampir 2 tahun gue jalanin, gue bikin podcast, itu sesuai sama pasar gue. Ya untungnya karena emang gue gimana ya, gue sih sebenarnya nggak nulis di deskripsi atau apa, tapi untuk episode-episode yang gue bawain itu, yang gue bikin ya harus pasarnya tuh harus yang umur segitu gitu loh. Jadi orang-orang yang mungkin mikirnya masih kayak takut tersinggung atau apa, gue nggak mau kayak gitu-gitu. Jadi tapi tetap gimana ya, balik lagi nih ke topik ini ntar kemana-mana lagi. Jadi kalau misalnya lu ngerasa lu nggak pede ya sebenarnya balik lagi ya, mulai aja dulu, coba aja dulu. Yang penting lu bisa berani untuk ngelangkah yang pertama. Balik lagi nih ya, ngelangkah yang pertama dulu deh. Baru setelah itu lu akan mencoba untuk gimana ya, gue bisa perbaikin apa ya, kayak gitu loh. Sebenarnya nggak usah terlalu malu atau gimana sih. Yang penting gimana ya, lu kalau misalnya mau mencoba sesuatu tapi lu nggak berani untuk ngelangkah yang pertama kali, itu kedepannya bakal berat dan lu nggak bakal mulai-mulai gitu loh. Jadi coba aja dulu. Episode pertama lu udah publish, udah jalan, lu coba revisi dulu nih, kira-kira lu dengerin lagi gimana, oke gak ya, apa yang kurang ya. Mungkin intonasi gue nggak harusnya begini, mungkin cara ngomong gue nggak harusnya begini, harusnya tuh lebih baik lagi, harusnya tuh kayak gini gitu. Jadi di situ lu belajar sambil jalan aja. Jadi kalau misalnya lo mau mempelajari lebih baik lagi teknik-teknik vokal segala macam, kan udah banyak tuh. Ada Voice Institute Indonesia ya kalau nggak salah. Ada dari Bang Bimo. Terus sama teman-temannya itu kan Kak Binta kayak gitu-gitu tuh ada tuh. Yang apa sih? Yang khusus buat apa sih bilangnya? Ngajarin buat voice over, cara lu bernafas, cara lu baca cepat, cara lu baca dengan intonasi nada yang seperti apa, yang kayak gimana, itu bisa lo pelajarin di mana-mana sebenarnya sekarang ya. Udah semudah itu. Jadi lu mau bikin podcast episode pertama lu sejelek apapun, tapi kalau lu punya niat untuk memperbaiki dan itu hasilnya pasti kalau misalnya emang lu niatin dan ya berusaha untuk memperbaiki lebih lagi, ya itu pasti baik lah hasilnya. Nggak mungkin enggak gitu loh. Walaupun yang episode pertamanya lu rasa anjing jelek banget ini ya, nggak masalah, kayak gue juga begitu. Iya gak? Dah. Good luck.